Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Mari kita awali kajian kita pada malam hari ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Dasar kajian kita surat Al-Ankabut, surat yang ke-29 ayat 45, halaman 401. Surat ke-29 surat Al-Ankabut, halaman 401 ayat 45. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu Mas tasnaun. Kajian kita hari yang lalu mengingatkan kepada kita betapa sangat urgent, sangat pentingnya zikir. Bahkan dalam setiap saat kehidupan kita, jika kita tidak berzikir, kerugian akan menerpa kita. Dan itu salah satu yang akan disesali nanti di akhirat. Diumpamakan zikir itu bagi hati bagaikan air bagi ikan. Karena hati tidak akan hidup kalau dia tidak diberi kebutuhannya itu zikir. Dia tidak akan menumbuhkan berbagai macam aneka tanam-tanaman dan menghasilkan buah-buahan yang segar renum kalau tidak disirami dengan zikir-zikir. Baru dia tenang, baru dia tentram kalau dia diberi makanan zikir. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan hati-hati, dengan Allah hati akan tentram. Ketentraman hati adanya di zikir, adanya di rumah Allah, adanya ketika kita kontak berhubungan dengan Allah, adanya ketika taklim. Nah, judul kajian kita yang kedua dasarnya ayat ini. Utlu, bacalah. Perintah membaca ini diarahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan umatnya kita. Dibacalah oleh engkau ya Nabi dan wahai umat Nabi, dan senantiasalah mendawamkan, merutinkan, membiasakan membaca. Sebab siapa yang tidak mendawamkan, merutinkan membaca, maka dia akan mendapat kegersangan hidup. Apa yang akan dibaca adalah Al-Quran. Ya, fatwanya kita berhenti dulu atau langsung? Hah? Istirahat. Tarik. Nah, ada fatwa dari buya kita, tarik saja.
Apa yang akan dibaca? Utlu ma uhiya ilaika. Apa yang telah diwahyukan kepada engkau ya Muhammad, yakni Alkitab, Al-Quran. Banyak ulama-ulama tafsir yang memahami perintah membaca ini diarahkan, ditujukan kepada Al-Quran. Sebab itu yang Allah wahyukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi membaca di sini bukan hanya membaca biasa, sebab perintahnya utlu, bukan iqra. Kalau iqra membaca biasa, kalau utlu membaca diiringi dengan pemahaman, penghayatan dan tadabbur. Asal kata utlu itu memang begitu. Asal katanya tala yatlu, nanti menjadi tilawah. Membaca diiringi dengan memahami apa yang dibaca. Namanya tilawah. Secara bahasa arti tilawah itu mengiringi, mengikuti. Jadi kalau tilawah Al-Quran bukan hanya membaca, tapi membaca diiringi dengan memahami, menghayati, merenungkan, atau mentadaburi dan mentafakuri apa yang kita baca. Itu yang diperintah. Sebab hasil daripada membaca tanpa pemahaman tidak membuahkan kepada petunjuk, bimbingan, tuntunan dan pedoman. Hanya sekedar mendapat ketenteraman dan pahala. Di sini utlu, bacalah. Setelah itu yang kedua, waqimis shalah. Dan dirikanlah salat. Aqimis shalah, dirikanlah salat. Itu laksanakanlah salat itu pada waktunya. Dan hendaklah berkekalan, berketerusan engkau melaksanakan salat pada waktu-waktunya, melengkapi dengan syarat-syarat rukun-rukun serta kaifiat dan adab-adabnya, dan menjaga batasan-batasan dan larangan-larangan. Salat apa? Salat yang 5. Ya. Karena aqim itu perintah untuk mendirikan salatnya wajib dan salatnya 5. Aqimis salat. Salat sunat melengkapi, salat sunat menyempurnakan. Jadi yang wajib adalah as-salawatul khams, salat yang 5, atau al-mafrudah, salat yang difardukan. Dirikanlah olehmu, itu laksanakanlah salat itu sebagaimana mestinya pada waktu-waktunya, sesuai dengan syarat-syarat, rukun-rukun, kaifiat dan adab-adabnya, lalu kekalkan, continue melaksanakannya 5 waktu itu. Aqimis shalah. Termasukkah pada salat sunat? Tidak. Salat sunat pelengkap dan melengkapi, penyempurna dan menyempurnakannya. Siapa yang melengkapi, siapa yang menyempurnakannya dengan salat-salat sunat, maka tentu kekurangan-kekurangan yang terdapat di sana sini dalam salat fardu kita akan dilengkapi. Kita kan tahu bahwa ibadah atau semua amal-amal yang nanti akan ditanyai kepada kita, pertama yang ditanyakan salat. Inna awwala ma yuhasabu, sesungguhnya yang mula-mula sekali yang akan dipertanggungjawabkan di antara semua amal ibadah kita adalah salat. Jika salat itu sempurna, ya tulis sempurna. Jika tidak sempurna, banyak kurang selesai, kurang beresnya di sana sininya. Nah, diperintahkan kepada malaikat untuk
menyempurnakan, melengkapi dengan salat-salat sunatnya. Itu pun kalau ada salat sunatnya. Kalau tidak ada salat sunatnya, ya maka jadilah nilai salat itu seperti itu. Karena siapapun kita, bagaimanapun kita, tetap salat kita kurang sempurna. Karena kita ini adalah kita. Kita tidak nabi, peringkat kita tidak sama dengan sahabat, dengan tabi'in, tabi'ut tabi'in, dengan para ulama-ulama di belakang mereka. Kita adalah kita. Yang kita manusia biasa, pasti ada kekurangan di sana sini salat kita. Bagaimanapun kita hebatnya, takwanya, salehnya, taatnya, ada kekurangan. Sehingga keluarlah hadis itu. Unzuru, tengoklah, perhatikanlah hal min tatawwu. Apakah hambaku itu ada melaksanakan tatawwu salat sunat? Kalau ada, lengkapi. Yang wajibnya salat fardu. Aqimis salah itu terarah kepada salat fardu. Apalagi di belakangnya nanti ada qarinahnya. Nah, dan dirikanlah salat, yakni salat fardu yang 5 kali sehari semalam. Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah daripada perbuatan keji dan munkar. Salat fardu. Kita nukil satu riwayat. Dalam sebuah hadis disebutkan kepada kita. Hadis itu riwayat Tirmizi. Kata Nabi kepada para sahabat, "Ara'aitum law anna nahran bi babi ahadikum yaghtasilu fihi kulla yawmin 5 marrat hal yabqa min daranihi syai'." Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, bagaimana menurut pendapatmu? Menurut pendapat kalian, atau beritahulah oleh kalian kepadaku bagaimana pendapat kalian. Lau anna, jikalau sekiranya ada sebuah sungai yang mengalir biba bi ahdikum, di pintu rumahnya, yakni di halaman rumahnya. Pintunya menuju ke sungai. Yaghtasilu fihi kulla yawmin 5 marrat. Orang ini mandi di sungai yang ada di hadapan rumahnya, langsung pintunya menuju ke sungai itu 5 kali sehari semalam, 5 marrat. Hal yabqa, apakah masih tersisa bagi orang itu kotor atau kekotoran kumuh di badannya? Jawaban sahabat, qalu la yabqa min darani syai'. Tentu saja tidak ada tersisa daki atau kotor atau badannya tidak kumuh dan tidak bau. Rasulullah, dia mandi 5 kali sehari semalam. Kata beliau, qal fadzalika mathalus salawatil 5. Demikian, seperti itulah perumpamaan salat yang 5. Fadzalika, demikian itulah mathal, perumpamaan as-salawatil 5. Perumpamaan salat yang 5, yamhullahu bihinnal khataya, yang Allah hapuskan dengan salat yang 5 itu segala kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa orang yang salat. Bagaikan air sungai yang mengalir deras di halaman rumahnya, dia mandi 5 kali sehari semalam, akan menghilangkan, melenyapkan baun-baun di badannya, kekotoran-kekotoran. Begitulah salatnya 5, jika didawamkan, jika dirutinkan. Begitu juga dalam hadis riwayat Imam Muslim, as-salawatul 5, salatnya 5 itu mukaffirah, menghapuskan kesalahan-kesalahan. Ini sudah berapa kali kita sampaikan. Salat maghrib menghapuskan kesalahan sebelum salat maghrib. Salat isya menghapuskan kesalahan sebelum salat isya. Salat subuh menghapuskan sebelum salat subuh. Salat zuhur menghapuskan sebelum salat zuhur. Begitu seterusnya. Berarti
Di antara waktu salat itu apabila kita salah dengan salat habis dia. Selama yang besar-besar dijauhi dan disingkirkan, tidak berdosa. Dengan salat itu sendiri tercegah perbuatan keji dan mungkar, iyalah. Tapi menariknya, sesungguhnya salat itu tanha, melarang atau mencegah. Tanha itu asal katanya kan nahyud, larangan. Cegah, larangan, nahyud. Jadi naha, yanha, tanha, mencegah, melarang. Daripada al-fahsya wal munkar, keji dan munkar. Di kitab yang saya bawa ini, termasuk 3 buah, saya kopikan saja tadi supaya jangan berat. Disebutkan di sini salat yang bagaimana? Tentu saja salat yang dilakukan itu dengan kekhusyukan. Satu. Salat yang dilakukan dengan segenap pemahaman tentang apa yang dibaca. Karena gerak angkat tangan, lipat tangan, rukuk, bangkit rukuk, sujud, duduk itu tidak mencegah orang berbuat keji dan munkar. Enggak ada. Mengangkat tangan tidak ada mencegah orang berbuat keji dan munkar. Melipat tangan tidak ada. Rukuk, tegak, sujud, duduk, sujud, tegak lagi, terus lagi. Tidak bisa mencegah. Yang bisa mencegah seseorang memahami apa yang dibacanya, dihayatinya. Lalu apa yang dituntut daripada bacaan dibacanya itu dilaksanakannya setelah salat, ya tercegah perbuatan keji dan munkar. Salat itu sendiri menghapuskan kesalahan. Salat yang kita lakukan jika terpenuhi syarat, dikerjakan rukun, mencegah menghapus kesalahan. Karena amal saleh, setiap amal saleh, apapun amal saleh, berfungsi menghapus kesalahan. Itu rahmat Allah. Salah satu namanya takfir, penghapus dosa. Takfir zunub, takfir sayiat, penghapus dosa dan kesalahan adalah amal saleh. Apapun amal saleh yang dilakukan orang, kalau memang betulnya amal saleh, ikhlas ya, segala amal saleh itu menghapuskan kesalahan-kesalahan. Iring kalah yang buruk dengan amal saleh langsung dihapuskan. Duduk di sini kita sedang beramal saleh, menghapuskan duduk di tempat yang salah. Mendengar yang baik, kita sedang rasanya yang saya katakan ini baik-baik. Ya Pak Yamannya, menghapus. Jodoh Pak Yaman, kita kasih lo di menghapuskan mendengar ya yang salah-salah. Melihat yang baik-baik. Saya kan baik malam ini. Mukarram. Masih baik. Menghapuskan kesalahan, melihat yang buruk-buruk, melihat Al-Quran, suasana waktu, keadaan yang baik, menghapuskan. Itu amal saleh. Amal saleh. Salat amal saleh. Salat saja kalau dikerjakan dengan sebaik-baiknya, syaratnya dicukupi, rukunnya dikerjakan, kafiatnya dilaksanakan, ya sudah, hapus. Kemudian bagaimana supaya salat itu bisa mencegah kita daripada perbuatan keji dan munkar? Pahami apa yang dibaca. Orang selama salat tidak ada berbuat mencegah, tidak ada berbuat keji dan munkar selama salat. Tidak ada namanya mencilok, maliang gadang, tidak ada orang salat. Tidak ada, merampok tidak juga. Bahkan bergunjing pun tidak ada orang sedang salat. Setahu saya sampai sekarang belum ada orang bergunjing dalam salat. Kecuali orang salat yang dipergunjingkan, tidak ada. Nah, keji dan munkar itu di luar salat, bukan dalam salat.
Nah, bagaimana supaya salat itu bisa mencegah perbuatan keji dan munkar? Laksanakanlah salat itu sebagaimana mestinya dan pahami apa yang dibaca. Kita ambil contoh satu. Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Itu kapan? Setelah salat. Ya Allah, jauhkanlah antara aku dengan salahku. Kapan? Nanti setelah salat. Jauhkanlah antara aku dan salah sebagaimana engkau jauhkan timur dan barat setelah salat ini. Kita berdoa, kita pahami, berarti kita kalau minta supaya dijauhkan, kita berusaha supaya jauh. Gitu kan? Itu seterusnya. Atau yang jelas saja, tunjuki kami jalan lurus, ya tempuh jalan itu. Kita minta kepada Allah agar kita ditetapkan di jalan lurus, dimantapkan di jalan lurus, dikuatkan keyakinan kita untuk jalan lurus, kemudian tempuh jalan. Dah, di luar salat. Itu sudah kesimpulan kita baca. Sesungguhnya salat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Salat yang dilaksanakan dengan semestinya, ditegakkan rukun-rukunnya, adab-adabnya, bacanya tentu dipahami. Tapi kalau sekedar salat mencari pahala, mencari fadilah, nah ini beda lagi nih. Kenapa salat duha fadilahnya sekian? Kenapa salat syuruk fadilahnya sekian? Kenapa salat sunat fajar fadilah sekian? Itu yang dapat. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Seseorang akan memperoleh apa yang dia niatkan. Salat adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah, beribadah kepada Allah, dapat semuanya. Tapi kalau kita salat kita tujukan satu, ini salat kan, kita dawamkan, kita rutinkan salat ini pahala sekian, pahala saja dapat, yang lain tidak dapat. Nah, kembali tanha anil fahsya'i wal munkar. Kaji kita malam hari ini wala dzikrullah akbar. Itu kaji kita. Yang tadi kaji juga. Tapi kaji kitanya ini. Wala dzikrullahi akbar sesuai dengan judul. Kita terjemahkan la dzikrullah akbar. Ada juga orang yang keliru membaca dipanjangkannya Allahnya dalam khutbah Jumat. Biasanya orang baca dalam khutbah Jumat ini, di akhir khutbah kedua, wala zikrullah akbar, berarti tidak mengingat Allah itu jauh lebih besar gitu jadinya. Saya ada mendengar beberapa orang yang khutbah bukan salah, tapi dia tidak tepat bacanya. Menyalahkan orang tidak boleh. Tidak tepat itu yang tidak tepat. Wala zikrullah akbar. Dia barangkali tidak melihat ayatnya, dia hanya mendengar-dengar saja lalu dibacanya. Kalau wala zikrullah akbar, tidaklah mengingat Allah itu jauh lebih besar. Yang benar la ini takkid. Itu caliaklah kan. Caliaklah, perhatianlah sampai nampak. La itu takkid. Sungguh, benar-benar sungguh mengingat Allah itu lebih besar. Akbar itu begini dia. Ini minum. Ini minuman. Saya katakan gelas pakai tangkai ini akbar min gelas tidak pakai tangkai, lebih besar. Karena kalimatnya superlatif, tafdil, lebih besar. Bukan ini tidak besar. Mana kadang yang matahari bulan? Kadang matahari. Bukan bulan tak kadang. Cuma dibanding dengan matahari kadang bulan. Namanya akbar. Akbar itu kan perbandingan. You understand? Kamu rasa di Inggris loh jadi. Apa ini? Nah,
Dulu saya termasuk orang yang suka mengaji, kadang-kadang malas melihat tafsirannya. Dulu ketika saya masih belum belajar. Termasuk memahami ini, dapat artinya ya sudah, kita sedang amuah-amuah mengaji, ya baca saja. Diurailah seenak dengan kepala. Apa itu akbar? Kita rujuk wala dzikrullahi akbar. Mengingat Allah itu lebih besar. Kata beliau-beliau, zikrullah, Allah mengingat kamu. Lantaran kamu itu berbuat amal saleh, beribadah, taat, termasuk salat, membaca Quran. Jauh lebih besar dari ingatanmu kepada Allah. Saya ulang. Allah mengingat kamu dengan mencurahkan pahala, ganjaran, balasan, fadilah dan keutamaan lantaran kamu berbuat amal saleh, zikir-zikir, beribadat, berbuat taat, jauh lebih besar daripada apa yang kamu lakukan itu. Akbar. Saya ulang yang ketiga kalinya, nak tiga saya diam. Sungguh Allah mengingat kamu lantaran kamu itu beramal, beribadah, berbuat taat, berbuat kebajikan, termasuk salat, termasuk baca Quran dan semacam, termasuk zikir. Allah mengingat kamu lantaran kamu mengerjakan itu. Allah ingat kamu sehingga diberinya balasan, pahala, ganjaran, fadilah, keutamaan jauh lebih besar dibanding dengan ibadat yang kamu lakukan. Nah, panjang-panjang kita contohkan satu kebaikan ialah 10. Ada panjang-panjang. Satu langkah kaki ke masjid itu dapat 4. Dosa hapus, pahala dapat, derajat naik. Pahala hapus, kebaikan dicatat, derajat naik. Dan itu adalah langkah-langkah amal saleh sebagai saksi yang tidak kira 4. Satu langkah. Kalau dari arah Pekanbaru ke Bali berapa jauh? Ya dari Basokon dari arah Pekanbaru, kan? Arah jauh Bali. Jadi zikrullah, Allah mengingat kamu. Lantaran kamu ingat Allah, Allah ingat kamu dengan memberikan balasan. Karena kamu berpahala, karena kamu beribadah, berbuatan, Allah ingat kamu. Bagaimana? Karena Allah ingat ibadahnya kamu itu dilipat ganda balasan. Lebih jauh daripada, lebih besar daripada ibadah. Itulah Allah. Istilahnya ahsan. Wala najziyannahum ahsan. Kami balasi mereka jauh lebih bagus, lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Kan dalam beberapa hadis disebutkan kepada kita, fazkuruni adzkurkum, itu ayat kan? Kita ambil saja ayat ini. Fazkuruni adzkurkum. Ingatlah kamu kepada aku akan ingat kepada kamu. Nah, ingat Allah kepada kita itu jauh lebih besar dibanding ingat kita kepada Allah. Wala dzikrullahi ditekankan dengan kata la.
Untuk itu berzikirlah mengingat Allah kapan dan di mana saja. Baik zikir dalam artian sempit ataupun zikir dalam artian luas. Itu satu maknanya wala dzikrullahi wala dzikrullah. Yaitu dzikrukumullah. Ada yang mengatakan yang kedua, zikrukumullah fi salatikum wa fi qiraatil Qur'an afdal min kulli syai'. Yang kedua memahami kamu ketika salat, kamu ketika baca Quran, kamu itu ketika melaksanakan ibadat-ibadat, ketika itu kan kamu sedang mengingat Allah. Itu lebih utama, lebih besar daripada segala sesuatunya. Agak mencelang-celang bentuknya, mau ulang balik. Mencelang-celang kok. Ini mencelang-celang. Salat, aqimis salata li dzikri, dirikan salat untuk mengingatku. Kamu mengingat Allah dalam salat. Kamu mengingat Allah ketika baca Quran. Karena itu firman Allah. Lebih utama, lebih besar daripada segala sesuatu pun yang kamu lakukan. Oleh sebab itu, berusahalah ketika beribadah mengingat Allah. Karena setan tidak ingin ketika kita beribadah itu ingat kepada Allah, dipalingkannya. Itulah kerja setan. Datang dia, ketika azan lari dia, setelah azan datang dia, ketika iqamat lari dia, setelah iqamat datang lagi, uzkur kada, kanaiko. Dipalingkannya pikiran kita daripada zikir. Daripada zikir, muncul mengerami hati tidak. Dan berat. Kenapa berat? Karena perjuangannya tinggi. Ini makna yang kedua. Kamu ingat Allah dalam salat, dalam tilawah Quran itu jauh lebih besar, akbar, jauh lebih besar daripada kamu ingat Allah di luar salat atau daripada segala sesuatunya. Itu makna yang kedua. Kedua-duanya ya. Karena begitu komentar para ulama. Sudah berapa maknanya? Dua. Makna yang ketiga, wala dzikrullah linnahyi 'anil fahsya wal munkar akbar. Mengingat Allah jauh lebih besar pengaruhnya, kesannya untuk mencegah perbuatan keji dan munkar. Ketika orang ingat Allah atau diingatkan kepada Allah, jauh lebih besar pengaruhnya daripada yang lain untuk mencegah perbuatan keji dan sehingga bisa orang terhenti, tidak jadi atau ditundanya untuk mengerjakan keji dan munkar ketika dia ingat Allah. Kau berdosa, kau masuk neraka, kau tidak boleh. Astaghfirullah, subhanallah, masya Allah. Nah, itu mencegah. Auzubillah, nah, jadi dia marah. Lananya kabuaknya bangi itu. Darah itu lah tiba dia buat. Tagak buatnya. Mengucaplah astagfirullah, auzubillah. Nah, jauh lebih besar, akbar. Sungguh mengingat Allah jauh lebih besar pengaruhnya, kesannya dalam mencegah perbuatan keji. Wala dzikrullahi akbar.
Maka perlu orang yang membuat keji mungkar itu disapa dengan ingatkan dia kepada Allah. Ingatkan dia kepada Allah. Istighfarlah. Masya Allah, subhanallah. Atau baca auzubillah. Itu nan ketiga. Yang keempat, memahami bahwa umum benar dan sungguh mengingat Allah itu lebih besar dari segala macam ibadat. Ya, mengingat Allah, sungguh mengingat Allah lebih besar daripada segala macam ibadat yang kita lakukan, di mana ketika itu kita tidak ingat Allah. Ambil salat maghrib tadi. Wah, semua salat maghrib wah. Tapi porsi orang mengingat Allah ketika salat maghrib tadi tidak sama dah. Tidak sama dah. Salat wajib namanya salat mugari. Betul ke ya? Salat mugari. Nak jaga ustaz. Imam wajib, Imam 02. Al-Mukarrab. Tampai wajib Al-Ma'wa. Ma'wa kan? Kiblat wa bacaan wa nilai tak sama. Kenapa? Karena ingat kita kepada Allah dalam salat itu tidak sama. Ada orang yang ingat Allah ketika Allah Akbar dan ketika Amin, kemudian ketika salam saya. Bisa jadi awak kan? Allah Akbar. Kau meraun. Amin. Kenal ya? Assalamualaikum kan? Sudah assalamualaikum. Makanya orang salat itu ada yang setelah salat lasrifanna, selesai salatnya sampai separuh nisfuha atau sepertiga sulusuha atau seperempat rubu'aha atau seperlima khumusuha atau sepersepuluh usyruha, 10 sampai sepersepuluh, tergantung salah satunya sejauhnya ingat Allah. Jadi mengingat Allah, benar-benar mengingat Allah dalam salat yang kamu lakukan itu atau dalam semua ibadat yang kamu lakukan itu jauh lebih besar fadilah keutamaannya dibanding kamu beribadah tapi tidak. Itu pemahaman yang keempat. Kita ambil kuncinya. Siko adalah kuncinya dah jalan lambogarihi. Kecil beliau siko annal makna wala zikrullah akbar alal itlaq. Iko pengertiannya mutlak umum. Kapan saja, di mana saja, dalam keadaan apa, sedang apa saja kamu mengingat Allah tu jauh lebih besar dari apa saja. Mengingat Allah, berzikir kepada Allah, zikrullah itu adalah jauh lebih besar. Apakah fadilahnya, keutamaannya, keistimewaannya, pahalanya, ganjarannya jauh lebih besar. Karena zikir adalah amalan yang tidak terbatas dan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Di mana saja bisa. Di penjara, cuma kita tidak boleh berzikir hanya di tempat-tempat tertentu saja. Di WC. Maka jadilah maknanya bisa umum, bisa khusus. Khusus yang tadi, Allah mengingat kamu jauh lebih besar dibanding kamu ingat Allah. Tidak kelupa bagi Allah dengan pahala awak. Sekecil apapun kebaikan kita, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, tidak ada yang lupa dari Allah di balasannya. Bahkan yang kita anggap ketik mi samyang itu bisa-bisa kadang pahalanya. Karena Allah tahu. Allah melihat, Allah menyaksikan, Allah menguasai gerak-gerik hatimu, lalu diberinya balasan yang luar biasa. Jadi akbar.
atau pengertian yang telah kita sebutkan tadi sampai buah, maka kita simpulkan dalam segala halnya benar-benar mengingat Allah itu jauh lebih besar keutamanya, fadilahnya, keistimewaannya, tentu lebih-lebih dalam ibadah. Nah, salat yang akan berpengaruh itu salah satunya salat yang kita dalam salat itu ingat Allah dan kita pahami tafahum, kita memahami apa yang kita baca. Sebab al-harakatu allati fi shalah la ta'thira laha fi nahy. Berbagai macam gerakan-gerakan dalam salat, al-harakat fi shalah, al-harakat allati fi shalah, gerakan-gerakan dalam salat itu la ta'thir, tidak ada bekas, tidak ada pengaruh, tidak ada kesannya dalam mencegah, melarang orang berbuat keji dan munkar. Lalu apa? Ad-dzikrun nafi', zikir. Zikir apa? Zikir, pahamilah dibaca, kamu pasti ingat Allah. Maka jangan kita hanya terfokus dalam salat itu kaifiatnya saja. Bisa jadi ada orang yang hanya lebih tertuju kepada kaifiat, tata cara. Kok tanganlah, kok bana banu orang, kok tanganlah, kok mangkit tanganlah. Kadang-kadang timbullah situ sasek menyasek hanya gara-gara letak tangan, angkat tangan, gara-gara. Halo, cobalah mangkuk ya. Kita mangkuk. Itu kan tak rukun kan? Tak rukun kan? Cabang kan? Bahkan termasuk duduk salat itu pendapat Imam Syafi'i dan kelompok beliau dan golongan beliau dengan ulama-ulama besar beliau mengamai bahawa pokoknya kalau salat di akhir salat itu semuanya duduknya mereng, tawaruk, mencok. Itu gampang saja, praktis. Kok dalil. Nanti tiba-tiba pemahaman baru daripada ulama-ulama, ustaz-ustaz kita yang memang ke situ pahamnya. Pokoknya duduk asal 2 rakaat. Duduknya terkitu sih. Aiko semua orang bertangkah. Kalau orang kan masih dalam kan? Masih dalam. Ubah. Apa tak tahu luar dalam itu. Hanya gara-gara itu. Sebab kita kok lebih banyak terfokus pada kaifiat. Tata cara. Lupa kadang-kadang kita memahami, merenungkan, memikirkan dan kita baca apa. Fokus pada gerak kaki, kata kemokang, mengangkat, menyampi, atau ketika sujud cukup tu mengatu atau menjarang. Tiba di kursi atau mangkuk, itu kan gerakan. Itu tidak pengaruh kepada pencegahan keji dan munkar. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu mencegah. Zikirnya yang mencegah. Salat yang dizikiri, bacaan salat yang dipahami, yang direnungkan, baru berpengaruh. Dan memang benarlah wala dzikrullahi akbar. Hampir rata-rata khatib membaca kokoh di akhir khutbah kedua, wala dzikrullahi akbar. Ada yang memanjangkan. Sesekali pentaulah orang nak membaca, ada yang enggak panjang dibaca. Cuman mohon ambo jangan ketika tu dibantah ustaz tu. Yang mau dia kawan bo nalah sinan di makan, langsung sebentar ketika tu tersimpaba orang. Ustaz kalau tak pandai khutbah, saya khutbah salah itu je. Turi ke bilik. Kali ustaz lupa terpanjang sikit. Sabar ni bukan. Illa dzikrullah akbar wallahu ya'lamu. Allah tu senantiasa terus menerus. Ya'lam itu maknanya senantiasa terus menerus. Karena dia kata kerja kini, kata mudhari' itu maknanya terus menerus senantiasa. Ya'lam mengetahui atas naun apa saja yang kamu lakukan, kamu perbuat. La yakhfa alaihi min a'malikum syai', tidak tersembunyi bagi Allah itu amalan-amalan kamu, baik amalan hati, amalan batin, nama ngari-ngari, nama ngari-ngario, dan amalan jawari.
sayujazikum, nanti dia akan memberi balasan karena dia ingat. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah amalanmu sekecil apapun, termasuk salat, baca Quran. Dia mengetahui nanti dia akan balasi amalan-amalan yang kamu lakukan sekecil apapun. Karena la dzikrullah akbar, ingatnya Allah kepada kamu itu jauh daripada ingatnya kamu kepada Allah dengan memberikan balasan. Intinya in khairan fa khairun, in syarran fa syarrun. Jika kamu melakukan yang baik, ya balasannya baik. Jika kamu mengerjakan yang buruk, ya buruk. Yang pasti Allah tu ya'lamu ma tasnaun. Allah mengetahui apa yang kamu yang kerjakan. Inti kajiwa lah sampai inti kajiwa la dzikrullahi akbar. Oleh sebab itu berzikirlah selalu kepada Allah, baik dalam artian sempit ataupun dalam artian luas. Dalam segala hal ingatlah Allah, karena ingat Allah itu mencegah kita daripada yang kejadian mungkar. Ada namanya si berjalan Probaden namanya. Forbidden. Tak boleh aku dosa mah. Ingat Allah. Tapi kalau tak berilmu tu tak ingat. Orang nak berilmu kau sawahnya pemetang. Hijaunya tak. Hijau nak bersagar. Dino hari rabak kepanjang saya. Dia boleh Senayan sebut berapa ke Senayan? Gua kan. Itu gaji kita. Diakhiri dengan subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.